A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rute hijrah Rasulullah dari Mekah ke Madinah. Rasulullah melaksanakan hijrah dari Mekah ke Madinah tidak melalui jalan utama, tidak lain untuk menghindari pengejaran yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy. Beliau memilih jalur yang berseberangan dengan jalan umum. Beliau berangkat dari Mekah menuju Jabal Sur, Pedalaman Tihamah, melalui Padang Sahara, Tahniat Al-Murah, Mulijah Lakab, Batnu Zu Kasrah, Zu Salmi Malal, Batrem Kuba, baru sampai ke Yasrib atau yang nama sekarang Madinah. Sementara jalan utama yang biasa digunakan oleh penduduk Mekah dan sekitarnya sengaja dihindari. Jalur itu membentang dari Mekah, Hudaybiyah, Sanhiyat, Al-Ghazal, Qadir Al-Asfad, Qadir, Usfan, Kulai, Musallal, Kulayah, At-Yuhfah, Badar, Bunsarif, Ar-Rawja, Zulhuliyafah, dan Yasrib. Dengan menghindari jalur utama ini, Rasulullah selamat dari kejaran kaum kafir Quraisy. Bahkan sebagian mereka yang berupaya mengejar beliau dan rombongan kehilangan jejak. Surah 8 Al-Anfal ayat 30. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. Dan ingatlah ketika orang-orang kafir Quraisy memikirkan daya upaya terhadapmu untuk menangkap dan memenjarakanmu, atau membunuhmu, atau mengusirmu. Mereka memikirkan tipu daya, dan Allah menggagalkan tipu daya itu. Dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. Hijrah ke Madinah. Setelah kaum muslimin Mekah hijrah ke Yasrib atas perintah Rasulullah, maka kaum muslimin yang masih berada di Mekah amat sedikit sekali jumlahnya. Dua orang sahabat utama Rasulullah, yaitu Abu Bakar As-Siddiq dan Ali bin Abi Thalib, masih tetap berada di Mekah bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah belum melakukan hijrah sebelum ada perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kaum kafir Quraisy mengetahui bahwa orang-orang Islam banyak yang telah hijrah ke Madinah. Oleh karena itu, mereka harus bergerak cepat terhadap Rasulullah selagi beliau belum berangkat pindah ke Madinah. Berita hijrah menyebar di kalangan Quraisy. Para pembesar Quraisy segera berkumpul di Darun Nadwa dan mengutus 12 pemuda, di antaranya Abu Jahal, Abu Lahab, Ubay bin Kalab, Hakam bin Abdul As, dan lainnya untuk mengepung Rasulullah. Maka bersidanglah para pemuka Quraisy di suatu tempat yang bernama Darun Nadwa untuk merencanakan tindakan yang akan diambil terhadap Rasulullah. Akhirnya mereka memutuskan bahwa Rasulullah harus dibunuh. Rencana jahat kaum Quraisy itu telah diketahui pula oleh Rasulullah. Beliau diperintahkan oleh Allah Subhanahu untuk pindah ke negeri Yasrib atau Madinah. Rasulullah memberitahukan kepada sahabatnya Abu Bakar. Rasulullah Abu Bakar meminta agar diizinkan menemani beliau dalam perjalanan. Setelah menyetujui, Abu Bakar menyediakan persediaan untuk perjalanan tersebut. Pada waktu Rasul bersiap-siap untuk berangkat meninggalkan rumah, beliau berpesan kepada Ali bin Abi Thalib supaya Ali tidur di tempat tidurnya. Beliau juga berpesan kepada Ali untuk mengembalikan barang-barang titipan kepada para pemiliknya. Semua tugas ini dikerjakan dengan baik oleh Ali, meskipun jiwanya terancam oleh kafir Quraisy.
Waktu para pemuda Quraisy mengepung rumah Rasulullah tanpa diketahuinya, Rasulullah keluar rumah menuju ke rumah Abu Bakar. Setelah sampai di rumah Abu Bakar, Rasulullah mengajak Abu Bakar menuju ke Gua Sur untuk mencari tempat persembunyian yang aman sebelum mereka ke Madinah. Pada waktu menjelang subuh, para pemuda Quraisy yang mengepung rumah Rasulullah telah siap untuk melakukan rencananya. Mereka mengetahui kebiasaan Rasulullah, yaitu bangun untuk melaksanakan sholat subuh. Waktu itulah yang mereka gunakan untuk menangkap dan membunuh Rasulullah. Tapi setelah mereka mengintip dari celah-celah bilik tempat tidur Rasulullah, mereka melihat Rasulullah masih tertidur nyenyak. Mereka gelisah karena takut kesiangan, sehingga penduduk Mekah tahu sebelum rencana dapat dilaksanakan dengan baik. Dan karena itu dengan perasaan gusar mereka menggedor pintu kamar rumah Rasulullah berkali-kali, sehingga Ali terbangun dan membuka pintu. Betapa terkejutnya mereka setelah mengetahui yang keluar adalah Ali bin Abi Thalib, bukan Rasulullah. Untuk itulah mereka memaksa Ali agar mau menunjukkan kemana Rasulullah pergi. Tapi Ali tidak mau memberitahukannya. Setelah tidak berhasil membujuk Ali, para pemuda Quraisy akhirnya pergi mencari Rasulullah ke segenap penjuru Mekah. Gua Sur. Dengan dibantu oleh para ahli penyelidik, mereka mengikuti jejak kaki Rasulullah dan Abu Bakar. Tapi saat dekat di Gua Sur, jejak itu hilang. Tidak jauh dari Gua Sur, mereka bertemu dengan seorang pengembala. Lalu ditanya dan dijawabnya, mungkin saja ada di dalam gua itu, tapi saya tidak melihat ada orang yang menuju ke sana. Ketika mendengar jawaban pengembala itu, Abu Bakar bergetar, merasa takut akan tertangkap. Oleh kecemasan Abu Bakar, dengan tenang Rasulullah menghibur sahabatnya itu dengan mengatakan, jangan takut dan sedih hati, sesungguhnya Allah bersama kita. Surah 9 At-Taubah ayat 40. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. Kalau kamu menolongnya Muhammad, maka sesungguhnya Allah telah menolongnya, yaitu ketika orang-orang kafir musyrikin Mekah mengeluarkannya dari Mekah, dan dia salah seorang dari 2 orang. Ketika keduanya berada di dalam gua, di waktu dia berkata kepada temannya, janganlah berduka cita, sesungguhnya Allah bersama kita. Maka Allah menurunkan ketenangan kepada Muhammad dan membantunya dengan tentara yang kamu tidak melihatnya. Dan Allah menjadikan sekuat orang-orang kafir itu yang rendah, dan kalimat Allah itulah yang tinggi. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Setelah diketahui bahwa pintu gua itu adalah ada burung sedang mengerami telurnya dan sarang laba-laba, maka akhirnya para pemuda Quraisy pun meninggalkan tempat itu dengan tangan hampa. Rasulullah dan Abu Bakar berada di dalam gua itu selama 3 hari 3 malam. Selama di sana, mereka dibantu putra-putri Abu Bakar serta pembantunya Asma binti Abu Bakar mengantar makanan. Abdullah bin Abu Bakar bertugas menyelidiki keadaan kafir Quraisy
dan hasilnya disampaikan kepada Rasulullah dan Abu Bakar. Sedangkan pembantu Abu Bakar, Amir bin Fuhairah, bertugas memberitahukan sesuatu yang ditemukan Rasulullah dan minta susu hasil rasanya kepada Rasulullah dan Abu Bakar. Berangkat dari Gua Sur. Setelah dari Gua Sur, Rasulullah Abu Bakar melanjutkan perjalanan mereka. Abdullah bin Rikid dari Banu Lu'il sebagai penduduk jalan membawa mereka hati-hati sekali ke arah selatan di bawahan Mekah, kemudian menuju Tihama di dekat pantai Lopera. Karena mereka melalui jalan yang tidak biasa ditempuh orang, bawanya mereka ke sebelah utara di seberang pantai itu dengan agak menjauhinya mengambil jalan yang paling sedikit dilalui orang. Kejar Suraqah bin Malik Yusuf. Dan perjalanan yang berhasil mengejar Rasulullah adalah Suraqah bin Malik Yusuf. Dia terkenal sebagai penjejak yang handal dan ahli menunggang kuda. Namun suatu Suraqah hendak membunuh Rasulullah, kaki kudanya terjerembab ke dalam pasir. Mencoba lagi, terjerembab lagi sampai 3 kali. Suraqah memohon belas kasihan kepada Rasulullah. Ambillah perbekalanku juga harta dan senjataku. Demi Allah, aku berjanji akan menyuruh pulang setiap orang yang berusaha melacak kalian. Kami tidak butuh perbekalan dan hartamu. Cukuplah jika kau suruh kembali orang-orang yang hendak mengejar. Rasulullah berdoa dan kaki kuda Suraqah pun terbebas. Saat beranjak pergi, mereka berkata, demi Allah, aku tidak akan mengganggumu. Apa yang kau inginkan dari kami? Rasulullah bertanya. Demi Allah, hai Muhammad, aku yakin agama yang kau bawa akan menang dan engkau mendapat kekuasaan yang tinggi. Berjanjilah kepadaku, jika kelak aku datang ke kerajaanmu, bermurah hatilah kepadaku. Tuliskanlah itu untukku, pinta Suraqah. Rasulullah menyuruh Abu Bakar menuliskannya pada sepotong tulang, lalu diberikannya kepada Suraqah. Setelah diambil oleh Suraqah surat itu, dia kembali pulang. Sekarang bila ada orang yang mau mengejar Rasulullah, itu olehnya dikaburkan. Sudah tadinya ia sendiri yang mengejar. Suraqah berkata, aku saja yang ahli dalam mencari jejak tidak berhasil menemui Muhammad, apalagi kalian. Akhirnya para pemburu sayembara kembali ke Mekah. Melanjutkan perjalanan, Muhammad dan Abu Bakar berangkat lagi melalui pedalaman Tihama. Dalam panas terik yang dibakar oleh pasir Sahara, mereka melintasi batu-batu karang dan lembah-lembah curam. Dan sering pula mereka tidak mendapatkan sesuatu yang akan menaungi diri mereka dari letupan panas tengah hari. Tidak ada tempat berlindung dan kekerasan alam yang ada di sekitarnya. Ada keamanan dari apa yang mereka takuti atau dari yang akan menyerbu mereka tiba-tiba. Selain dari ketabahan hati dan iman yang begitu mendalam kepada Tuhan. Keyakinan mereka besar sekali akan kebenaran yang telah diberikan Tuhan kepada Rasulnya itu. Selama 7 hari terus menerus mereka dalam keadaan serupa itu, beristirahat di bawah padang membara musim kemarau dan berjalan lagi sepanjang malam mengarungi lautan padang pasir, hanya karena adanya ketenangan hati kepada Tuhan dan adanya kedip bintang-bintang yang berkilauan di dalam gelap malam itu membuat hati dan perasaan mereka terasa lebih aman. Bila mana kedua orang itu sudah memasuki daerah kabilah Banu Salim, dan datang pula Quraidah, kepala kabilah itu, menyambut mereka, barulah perasaan khawatir dalam hati yang mulai tenang. Yakin sekali mereka pertolongan Tuhan itu ada. Jarak mereka dengan Yasrib ini sudah dekat sekali. Sampai di Kuba. Akhirnya tanggal 12 Rabiul Awal tahun ke-13 kenabian, Rasulullah dan Abu Bakar sampai di Kuba, lebih kurang 10 km dari luar kota Madinah atau 2 farsah di luar Madinah. Rasulullah tinggal di Kuba selama 4 hari. Rasulullah tinggal di rumah Kulsum bin Hamdan dari keturunan keluarga Bani Amr bin Auf dari golongan Aus. Sedangkan Abu Bakar tinggal di rumah Habib bin Asad dari golongan Khazraj. Setelah itu datanglah rombongan keluarga Rasulullah
dan Abu Bakar yang dipimpin oleh Ali bin Abi Thalib. Mereka adalah Fatimah, Ummu Kulsum, Saudah, Ummu Aiman, dan anaknya Usama, Ummu Ruman, istri Abu Bakar, serta anak-anaknya, serta Aisyah, Asma, dan Abdullah, dan umat Islam lainnya. Ali bin Abi Thalib dan rombongan meninggalkan Makkah menempuh perjalanan ke Yathrib dengan berjalan kaki. Malam hari ia berjalan, siangnya bersembunyi. Perjuangan yang sangat melegakan itu ditanggungnya selama 2 minggu penuh, yaitu untuk menyusul saudara-saudaranya seagama. Selama di Kubang, Rasulullah mendirikan masjid di atas tanah milik Kulsum bin Hamdan. Rasulullah sendiri yang meletakkan batu pertama, kemudian Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Dan yang pertama kali menemboknya adalah Ammar bin Yasir. Selanjutnya, kejadian itu dilakukan oleh kaum Muhajirin dan Ansar. Masjid ini dikenal dengan nama Masjid Quba. Al-Quran disebut juga Masjid Taqwa. Masjid inilah yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah. Ada berita bahwa Rasulullah dalam perjalanan menuju kota Madinah, maka kaum muslimin Madinah sudah menunggu kedatangan beliau dengan penuh kerinduan dan penghormatan. Sampai di Madinah, saudara kaum muslimin Yathrib pada suatu hari sedang menantikan seperti biasa. Tiba-tiba datang seorang Yahudi yang sudah mengetahui apa yang sedang mereka lakukan itu, berteriak kepada mereka, "Hai Banu Qurailah, ini dia kawan kamu datang." Hari itu adalah hari Jumat dan Nabi Muhammad berjumat di Madinah. Cepat itulah ke dalam masjid yang terletak di perut Wadi Ranuna. Itulah kaum muslimin datang. Masing-masing berusaha ingin melihat serta mendekatinya. Mereka ingin memuaskan hati terhadap orang yang selama ini belum pernah mereka lihat, yang sudah penuh cinta dan rangkuman iman akan risalahnya, dan yang selalu namanya disebut pada setiap kali sembahyang. Pada hari Jumat tanggal 16 Rabiul Awal tahun ke-1 Hijriah bertepatan dengan tanggal 2 Juli tahun 622 Masehi, Rasulullah beserta rombongan Muhajirin lainnya disambut meriah oleh penduduk Madinah. Mereka melakukan sebuah syair yang terkenal. Pada hari Jumat itu juga Rasulullah untuk pertama kali mengadakan sholat Jumat yang diikuti oleh kaum Muhajirin dan Ansar. Setelah menetap di Madinah, Rasulullah mulai mengatur semua rencana untuk kebaikan dan kepentingan penduduk Madinah serta kepentingan umat Islam. Peristiwa hijrah Rasulullah ke Madinah akhirnya dijadikan sebagai awal peristiwa tahun. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.